Oke, sudah ya. Kita lanjut karena sudah recording lagi. Nah, ini untuk personal, bisa dipakai juga untuk tim. Kita juga tahu harusnya kebocoran energi kita di mana. Contoh, Iqbal itu kurang suka misalkan yang sifatnya berhubungan sama orang lain. Maka itu akhirnya menjadi kebocoran energi Iqbal. Nah, maka yang sifatnya ketemu orang baru, sifatnya ketemu orang baru atau yang sifatnya berkoneksi sama orang lain, itu didelegasikan ke orang lain karena itu kebocoran energinya saya. Contoh gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tiap orang akan beda-beda kebocoran energinya di mana. Contoh ada kan pernah mungkin kita ketemu orang, ketemu dia kita malah drain energi banget, energi kita malah habis saat ketemu dia ngobrol sama dia, dianya seru tapi energi kita malah habis ya. Nah, bisa jadi kita bocor energi di sana. Lalu buat yang personal apalagi kayak Mas Abdul nih masih kuliah ya. Nanti juga ada rekomendasi peran. Rekomendasi perannya cocoknya di apa sesuai bakat dominannya apa aja. Nanti ada nih rekomendasinya kurang lebih apa. Ini kalau kita sebagai owner mas saya punya karyawan bisa gak? Nah bisa juga disesuaikan. Contoh misalkan sekarang OKC lagi hire tim finance ya, Mbak Zara, Pak Ruli ya. Kita memakai tools ini buat memetakan dia tuh finance itu butuh teliti salah satunya. Dia tuh punya power gak di bagian itu tuh. Oke next ya. Nah ini contoh nih Mbak. Kalau kita sebagai HR, mas saya HR nih punya karyawan. Gimana caranya melihat bakat-bakat alami karyawan saya? Apakah sudah sesuai? Kita suruh dia tes. Setelah dites kita bisa memetakan perannya dia apa. Kita bisa lihat hasilnya juga dia apa aja, powernya. Terus dia lemahnya di mana, powernya di mana, dan bahasa komunikasi kita ke dia tuh baiknya apa. Biar nggak miskom. Biasanya di bisnis sama di hubungan yang komunikasi komunikasi jadi pintu utama ya. Yang bikin kita jadi tetap bisa berjalan bersama atau enggak. Oke, ini Mbak Zara bantu. Ya, ada Mas Rizky nanya absen pretest. Terus apa lagi Mas? Buat tim, kan saya owner nih, punya 3 karyawan, atau mungkin kayak Pak Pak tadi ya, 90 karyawan. Kita bisa juga memilih simulator tim. Ini ada tools juga di dalamnya. Ini untuk HR khusus ya. Jadi di dalamnya kita bisa memilih tim kita nih. Contoh kita petain, tim kita ada namanya Mbak Rara, Mbak Dina. Kalau kita cuma punya dia berdua, missing tim. Maksudnya tim ini semuanya tukang mikir ya, dia dominan di kanan, tukang mikir semua, nggak ada yang kerja, nggak ada yang suka menghubungkan. Penghubung tuh maksudnya tadi sesama manusia, sesama orang lain ya, HR bahasa mudahnya ya. Nah nggak ada yang suka ketemu orang lain, nggak ada yang suka kerja, semuanya tukang mikir, akhirnya nggak imbang timnya. Contoh misalkan tadi kita tambahkan skuadnya, tim kita ada 3 ya, tadi rata-rata 3 timnya kan ya, ada Mbak Intan, ada Mbak Dina, ada Mbak Rara. Ternyata skuadnya lebih seimbang karena ada yang influence satu jualan, ada yang eksekutor, kerja, ada si pemikir, ada si penghubung. Nah, ini lebih seimbang walaupun si penghubung agak lemah sedikit. Gitu. Ini lahir based on semua tim mengisi talentnya. Nah, jadi kita sebagai owner bisa melihat nih, oh tim saya pantesan kurang di bagian ini. Setelah udah tahu ini, bisa dilengkapi dengan apa? Dengan metode yang tadi Bapak Ibu yang six box coaching mana tadi ya. Kira-kira setelah kita tahu peta tim kita, dia butuh skills mana tadi ya? Sebentar. Dia butuh skills apa ya buat melengkapinya? Mana tadi? Sebentar. Nah, ini six box coaching. Kita lengkapi dia skills apa yang nomor 4, skill dan knowledge, karena dia udah sesuai talentnya, peta tim kita juga udah sesuai. Gitu. Gitu ya. Lanjut. Nah, jadi daripada menduga-duga, mengira-ngira, ya metodenya kita ngobrol satu-satu capek juga. Ini kerja dengan pasangan nanti saya jawab di akhir ya. Ya, lanjut. Jadi saya ini ngelihat pertanyaannya agak tergulik.
Jadi metode tradisional itu bisa gak Mas? Bisa banget, tadi ada coaching satu persatu ya. Dan sebelumnya yang 2023 saya pegang klien, mostly brand skincare sama brand kesehatan. Kita masih metode yang manual waktu itu, Bapak Ibu semua ya. Nah, since ada teknologi, kita mulai update. eh, Kita sebutnya energi mapping ya. Itu mempercepat prosesnya untuk tim kita dan outputnya lebih besar dibanding metode tradisional. Untuk konteks memetakan tim, bahasa bisnisnya forecasting. Nah, jadi kalau ditanya keunggulan ya, keunggulannya dari toolsnya apa sih Mas? Jadi pertama akurasinya, presisi, karena kita tidak membedah orang dari CV-nya. Karena CV bisa bohong Bapak Ibu. Resume lamaran kerja bisa bohong, CV bisa bohong juga bisa jadi, walaupun nggak semua. Ya, jadi kita based on apa bakat dia. Yang tengah, jadi kecepatan kita untuk merekrut tim juga naik jadinya, karena kita milihnya nggak baca CV. Walaupun kita perlu baca CV juga bisa jadi, tapi kita tidak melihat semua satu-satu. Kita simpelnya suruh mereka isi isi data interview, baru kita bisa lihat hasilnya mana yang cocok mana yang enggak. Ya sekarang memang lagi di piloting, contoh nggak apa-apa ya Pak Iim, Pak Farid, di OKC kita lagi coba pakai tools ini buat hire team, khususnya finance salah satunya. Nomor tiga, lanjut. Nomor tiga adalah retensinya tinggi. Maksudnya apa Mas? Jadi karyawan itu bekerja sesuai bakat alaminya, karena saat bakat alaminya kita kasih wadah buat dia mengerjakan di bakat alaminya, maka secara data yang kita dapat, dia punya pertumbuhan lebih cepat dibanding yang bukan di bakat alaminya. Bedanya apa Mas sama yang metode lain? Jadi kalau yang pendekatan tradisional, kita itu fokusnya seleksinya tuh kita satu-satu, ya riwayat CV-nya dan yang lain. Kalau pendekatan yang di tools kita namanya selesai saat ini bakatmu ya, Bapak Ibu. Kita tuh fokusnya adalah potensi laten. Laten tuh apa, Mas? Laten itu potensi bakat alaminya, ya, atau karakter alaminya. Lalu penempatannya kalau di yang tradisional trial and error. Coba dulu deh dia cocok, kita taruh di tim kreatif, kita taruh di tim desain, kita taruh di tim admin. Nah, kita taruh di marketplace dulu, coba dulu aja 3 bulan. Bayangin Bapak Ibu, 3 bulan itu waktu ya untuk kita pakai, kita investkan ke dia, kita coba ke dia buat bisnis kita. Dimana saat 3 bulan itu kita gantikan dengan orang lain, kita punya kesempatan tumbuh lebih cepat. Ingat ya, kompetitor itu nggak diem, kompetitor itu jalan terus buat inovasi, bikin hal baru. Ya, kalau kita tidak adaptasi, kita kelewat nanti Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau di pendekatan bakatmu, dia placementnya, penempatannya itu based on apa yang dia isi. Lalu efektivitasnya, jadi sering miskomunikasi dan konflik saat kolaborasi. Kalau di sini kita saling nutupi celah. Fokusnya bukan menguatkan yang lemah, tapi mengisi kekosongan yang lemah dengan orang yang punya power di bidang itu. Gitu kurang lebih. Oke, next dulu. Karena sudah jam setengah 10, Bapak Ibu, cukup malam, Masya Allah. Ini masih bertahan semua. Kita masuk ke sesi Q&A dulu, Mbak Zahra, nggak apa-apa? Ya, berapa pertanyaan Mbak Zara, karena sudah jam segini nggak berasa nih. Ini belum beres. Boleh Oke, silakan. tes suaranya terdengar. Jelas, jelas sekali. Oke, siap. Keren banget Mas Iqbal, luar biasa. Sampai masih pada stay nih, walaupun ngantuk-ngantuk mungkin ya. Antara stay dengerin atau stay sambil tidur ini ketiduran. Lanjut. Bapak Ibu, kita boleh buka pertanyaan dulu selesai tadi. Saran dari Mas Iqbal, boleh yang mau bertanya, raise hand. Oh, dari Pak Demar, semangat dan gak ngantuk. Luar Ih, biasa, keren. semangat ya. Atau kita coba ke pertanyaan yang di chat dulu, Mas Iqbal. Tadi udah ada beberapa pertanyaan nih yang ada di kolom komentar. Kolom komentar, kolom chat, kita kayak lagi live. Boleh aku izin bacakan. Yang Boleh. pertama, ingin berbagi kegelisahan belakangan ini, aku terganggu dengan sebuah pertanyaan kira-kira begini.
bagaimana cara kita menempatkan orang di posisi yang tepat seperti PO. Jika calon yang ada memiliki kemauan tapi kapasitas teknisnya sangat rendah, apakah kita harus tetap memaksakan the right man, ketutup, the right man dari stok yang ada dalam konsep right man in the right place. Kita menjaga agar orang tetap bertahan di place tersebut jika tidak ada kontrak profesional secara finansial. Dalam konteks ini sebagai volunteer. Boleh dijawab dulu Mas Iqbal, agak panjang pertanyaannya nih. Panjang. Ini dari ibu siapa Mbak Zara? Dari Tahu? Ibu siapa nih? Aduh, luar biasa Ya, nggak tadi apa-apa, nggak kolom apa-apa. chatnya. Lupa ya. Oh, Sangat di sini juga panjang. ada ini nih Mas Valentino nih dari AI Connect. Wah, hadir juga. Kalau ini saat ini eventnya Sandi Connect ya, beliau AI Connect ya. Mungkin ada hubungannya. Oke, jadi pertanyaannya tadi gimana caranya menempatkan posisi yang tepat? PO itu apa ya tadi ya, Bu? PO ya, posisi yang tepat jika dia, ini pertanyaannya kita lupa dari ibu siapa ya. Gimana caranya menempatkan posisi yang tepat kalau dia punya kemauannya, tapi kemampuannya belum ada gitu ya Mbak Zara ya. Mau, tapi kemampuannya nggak ada. Nah, terus gimana caranya menjaga orang tetap bertahan di place tersebut jika nggak ada kontrak profesional secara finansial dalam konteks ini sebagai volunteer. Berarti ada dua pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, orangnya mau nih Mas buat buat misalkan di bidang jualan contoh gitu atau eh, di bidang HR atau di bidang urus tim ya. Tapi skillsnya nggak ada. Nah kalau ibu kita balik lagi ke slide yang tadi saya sampaikan, contoh ya. Ini kita nggak bahas based on bakat. Oh, Bu Ama ya, Bu Ama project officer. Oke, Bu Ama. Oke, jadi kalau ini kita nggak bahas based on talentnya dia ya Bu ya, karena orangnya asli kita asumsikan bidangnya sesuai. Ya, bidangnya sesuai. Namun dia juga mau belajar, dia wah Bu Ama saya pingin banget belajar di bidang project officer gitu. Tapi saya nggak punya skill, saya nggak punya pengalamannya, gitu ya Bu Ama ya tadi ya. Kita asumsikan dia bakatnya memang di sana. Berarti dia nggak punya skillsnya nih Bu Ama nih. Kalau dari case saya tadi saya ceritain yang brand skincare, berarti PR-nya kita sebagai atasan atau sebagai owner, kita install skillsnya berarti Bu Ana ke dia. Kita install pengetahuannya ke dia. Ya, bisa dengan asumsi dia punya bakat alaminya misalkan ya Bu Ama ya. Karena dia nggak punya pengetahuannya, di otaknya nggak ada informasi tentang itu. Kalau balik lagi ke case saya, dia punya bakat alami jualan. Dia bisa banget jualan, tapi biasanya offline. Saat digeser ke online dia lemah, dia nggak punya. Karena apa? Karena nggak punya knowledge-nya, di kepalanya nggak ada informasi, tabungan informasi tentang jualan online, tentang cara merespon orang di WA, tentang cara mempengaruhi orang di WA, bikin follow up orang di WA, nggak ada informasinya. Maka yang kita install tuh skillnya berarti Bu Ama. Kita kasih training kalau memang Bu Ama punya skillsnya, berarti Bu Ama boleh ngelatih dia. Kalau Bu Ama merasa tidak punya waktu dan tidak punya mungkin skillsnya, boleh dicarikan kelas-kelas atau program yang bisa ngajarin dia sesuai bidangnya Bu Ama. Gitu. Semoga terjawab ya Bu Ama ya pertanyaan pertamanya ya. Nah Oke, lalu Bu Ama boleh respon di kolom chat lagi kalau nggak memungkinkan untuk unmute. ah, Oke, kata Bu Ama agak kaget soalnya Kak, ketahuannya malah di akhir pas dia diminta megang project sebagai lead sementara deadline dari klien mepet. Begitu. di akhir pas kita pegang project. Oke. Wah ini kayaknya case-nya case khusus nih Bu Ama. Kayaknya gini, case khusus dan perlu tahu skupnya juga. Mungkin Bu Ama saya perlu tahu skupnya. Mungkin gini aja karena ini pertanyaannya cukup banyak Mbak Zahra. Kayaknya Bu Ama nanti mungkin kan masih ada kan Bu Ama ada di grup ya harusnya ya. Nanti mungkin ada sesi personal aja nggak apa-apa Bu Ama di luar sesi Zoom ini. Mungkin dijadwalin di besok atau lusa ya. Biar mungkin bisa cerita lebih lebih detail
Gitu ya Bu Alma ya. Semoga terjawab ya. Nanti kita janjian di luar sesi. Gitu. Sip. Kita geser ke pertanyaan selanjutnya Bu Bazara. Nggak, oh ini Bu apa? Bu Imelda izin live. Iya, nggak apa-apa Ibu. Semoga sampai jumpa lagi nanti ya, ketemu di lain sesi. Lanjut Di Mazhar. kolom chat banyak banget nih Mas Iqbal. Luar biasa antusiasme peserta kita. Tapi biar adil, aku coba scroll dulu. Boleh dipilih Setelah dulu aja pertanyaan Mazhar. dari Bu Ama, ini ada dari Oke Oke Skies, Ibu Ola. Ibu Ola, aku izin bacain pertanyaannya. Izin tanya Mas Iqbal, bagaimana caranya membuat tim yang tepat bisa sama-sama berjuang dalam keadaan apapun sesuai visi dan misi kita. Terima kasih Mas Iqbal. Wow, pertanyaannya keren. Gimana caranya membuat tim yang tepat mau sama-sama berjuang ya Mazhar? Ngejar visi misi. Masya Allah. Oke. Eh, oke. Sebenarnya gini, Bu Bu siapa tadi Bazara, sorry? Ibu Ola, Mm-mm. Faktanya Bu Ola, faktanya fun fact-nya tadi kan kalau di slide saya bukain dulu slide ya biar biar kelihatan bareng-bareng. Oke. Ya, ini ada krisis keterlibatan karyawan ya dari Gallup. Nanti bisa bisa divalidasi, dicek ulang. Nah, tapi kalau dari yang saya temuin Bu Ola, pada dasarnya karyawan itu tidak peduli sama 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 bisnisnya Bu Ola. Karyawan itu nggak peduli sama target perusahaannya Bu Ola. Karyawan itu peduli sama mimpinya sendiri Bu Ola. Ya, fun fact-nya itu. Dia peduli sama mimpinya. Mimpinya misalkan pingin umrohin ibu bapaknya mungkin. Pingin ngumpulin tabungan buat nikah mungkin. Apapun mimpinya. Saya nggak tahu mimpinya apa aja. Macem-macem. Maka kalau Bu Ola bilang gimana caranya harus dia bisa ngejar target visi misi perusahaan saya. Berarti Bu Ola gimana caranya Bu Ola mendapat mimpinya dia Bu Ola. Mimpinya apa nih tim saya? Mimpinya dia selaras gak sama mimpi perusahaan saya? Kalau mimpinya selaras, Bu Ola bisa ngedrive mimpinya itu buat ngejar gitu. Jangan sampai mimpinya dia lebih besar dibanding mimpinya perusahaan, Bu Ola. Ya, gitu ya Bu Ola ya. Jadi Bu Ola pertama adalah harus dapat mimpinya si timnya dulu karena pada dasarnya tim tidak peduli sama mimpinya perusahaan. Dia peduli sama mimpinya sendiri. Yang kedua, setelah dapat gimana caranya Bu Ola mendrive mimpinya itu sehingga selaras sama visi misi perusahaannya Bu Ola. Gitu. Ya. Semoga terjawab Bu Ola. Mbak Zara boleh next. Berapa lagi Mbak Zara? Atau boleh ini dong yang on cam boleh nanya Kak? Apa mungkin pengen nanya yang on boleh, cam? boleh banget. Yang on cam boleh Bu banget Inga, nanya, lama boleh tak raise hand jumpa Bu dulu. Inga. Ini juga ada tanggapan dari Mbak Zanian. Mungkin kendala chaosnya dalam suatu tim bukan yang melulu kesalahan pada tim yang bersangkutan. Mungkin bagaimana dengan cara kepemimpinan si owner atau manajer. Hmm. Iya, kita lanjut lagi. Teman-teman yang on cam ada yang mau bertanya dulu? Di Mungkin. sini juga ada ini nih Mbak Zara, ada Coach Abdillah nih. Masya Allah, beliau salah satu tim analisa tools ini juga nih, Mbak Zahra yang bantuin saya. Oh, luar biasa, salam kenal Coach Abdillah. Kita boleh lanjut Mas ke pertanyaan selanjutnya. Lanjut, silakan. Ini yang on cam, Bu Inga, izin nih Bu ini ya. Bu Inga senior kita. Ini pertanyaan yang tadi bikin Mas Iqbal salfok nih. Mau dijawab nggak nih Mas? Kalau kerja tim dengan pasangan atau istri dalam buka usaha bisnis, apakah ada risiko? Pertanyaan dari Bapak Senen Ahmad. Bapak siapa? Mbak Zara, maaf. Bapak Senen Ahmad. Bapak Senen Ahmad. Pak Ahmad ya. Oke, tadi bikin bisnis bareng istri ya Pak Ahmad ya. Eh, Oke, mau menarik ya pertanyaannya. Karena saya tadi kenapa agak sedikit ketawa Pak Ahmad, maaf ya. Bukan karena pertanyaannya, tapi karena keinget ini kejadian. Jadi saya nggak tahu nih teman saya ikut gak ya di Zoom ini. Tadi dia minta linknya soalnya. Ini baru kejadian di bisnisnya kawan saya soalnya Pak Ahmad. Ya, sebagai pembuka untuk menjawab pertanyaan Pak Ahmad. Jadi bisnis kawan saya itu dia jalan bareng istri. Ya, istri itu ngurus finance, dia sebagai CEO-nya, dan teman-teman saya yang lain itu jadi ada yang marketing, ada yang legal, level direksinya semua lah.
Nah, menariknya urusan urusan karena tidak bisa membedakan ini menjadi pengingat buat Pak Ahmad juga mungkin. Karena tidak bisa membedakan posisi istri dan posisi profesional, seringkali terjadi adalah urusan rumah, urusan di rumah ke bawah di urusan bisnis, Pak Ahmad. Jadi eh, komunikasi yang tidak lancar di rumah itu terbawa ke komunikasi yang tidak lancar di bisnis, sehingga akhirnya bayangin istrinya pegang uang finance sebagai tim finance, di rumahnya ada something, di bisnisnya finance-nya nggak lancar jadinya Pak 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 Ahmad. Jadi itu kejadian. Jadi pembayaran ke vendor telat-telat semua saat ditanya alasannya apa, ya memang nggak ada alasannya, emang emang lagi nggak mood aja. Nah, problemnya apa? Problem adalah tidak bisa membedakan saat posisi dia sebagai istri atau sebagai CFO ya, tim finance di kantor. Ya, jadi saat di kantor tidak ada istri dan suami lagi Pak Ahmad. Yang ada adalah bidangnya masing-masing sesuai jabatannya ya. Jabatannya sebagai tim finance, dia tim finance gitu. Bukan istri, dia finance. Kita sebagai tim marketing, kita marketing. Bukan suami misalkan gitu Pak Ahmad. Jadi saat tidak, nah itu tuh dijawab tuh sama Mas Arafat. Mbak Zara udah nonton kayak Queen of Tears ya? Nanti nonton aja berarti. Di film itu terjawab tuh Pak Ahmad tuh ya. Dan ini bukan rekomendasi nonton drakor ya. Ya, ya terjawab di sana. Jadi nggak bisa membedakan antara posisi suami dan istri di bisnis sama di rumah. Jadi kalau di rumah boleh balik lagi. Saya keingetan cerita Pak Tum Desem, teman-teman. Istrinya beliau juga sebagai pebisnis juga di bisnisnya juga Pak Tung Desem, dan tipikal istrinya, seingat saya tuh tipikal dominan ya, leader ya. Kalau bahasa Pak Tung Desem tuh kayak singa gitu ya analoginya. Tapi saat di rumah, istrinya melepaskan posisi tersebut. Di rumah sebagai istri lagi, sebagai orang yang dipimpin sama Pak Tung, sebagai istri yang dipimpin sama Pak Tung, dia sebagai istri ya, melayani Pak Tung gitu di rumah, tapi di kantor dia jadi pemimpin, jadi leader gitu. Ke karyawan dia punya punya wibawa, jadi punya wibawa lah ya, kelihatan karyawan salah disikat. Tapi kalau di rumah jadi istri lah gitu ya. Dia memisahkan jabatan, yang melepaskan jabatan di pintu rumah gitu Pak Ahmad. Nah, balik lagi ke case teman saya tadi, saat tidak bisa memisahkan akhirnya jadi chaos Pak Ahmad, bingung ya. Urusan rumah dibawa ke bisnis, urusan bisnis dibawa ke rumah. Akhirnya yang terdampak nggak cuma suami istri ini, tapi tim-tim lain dan vendor yang terkait keuangan salah satunya gitu, telat-telat semua akhirnya. Isunya apa? Alasannya karena nggak mood aja, kan nggak logis jadi Pak Ahmad. Gitu Pak Ahmad. Mungkin nggak ada salah yang jalan bareng istri, tapi mungkin sedini mungkin diakatkan akatkan porsi dan posisi masing-masing gitu. Ya, komunikasi balik lagi Pak Ahmad. Semoga terjawab ya Pak Ahmad ya. Makasih. Oke, Pak Ahmad, kalau masih ada pertanyaan boleh dibahas di kolom chatnya. Kita boleh lanjut, Mas Iqbal, atau udah mulai kewalahan nih menjawab pertanyaan dari peserta kita yang banyak banget. Atau gini aja, karena udah jam 22.41 nih Mbak Zahra ya, cukup malam ya. Kasihan Betul, ibunya mau istirahat, apalagi ada yang dari Sulawesi kan nih, ada Bu Esti ya dari Sulawesi. Mungkin udah gini, hampir mau jam 12 ya berarti di gini Sulawesi aja ya, Mas. mungkin boleh nggak Mbak Zahra di grup kita, pertanyaan ini kita lempar ke grup mungkin, terus atau kalau teman-teman ada pertanyaan lagi nanti kita buka grupnya buat sesi Q&A di grup juga gitu ya Mbak Zahra ya. Boleh, boleh, boleh Itu banget. biar lebih dapat semua jatahnya, karena nih list pertanyaan dari Mbak Zara ke saya banyak gitu. Betul sekali. Boleh izin ya, Bapak Ibu, teman-teman peserta, karena kasihan juga ya udah malam ya. Mungkin yang baterainya habis, baterai HP, baterai laptop, baterai dirinya sendiri udah pada habis. Kita izin lanjutkan di grup, nanti aku buka aksesnya untuk umum. Jadi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, terakhir di Bapak Ahmad ya. Berarti Ahmad, masih ada dari Mbak Zania, masih ada dari siapa ini? Ibu Wiwik, banyak banget. Nanti boleh drop pertanyaannya di grup. siap. Baterainya sambil dicek nih Mbak Zara. Waduh, hati-hati meledak ya HP-nya. Mungkin Mbak Zara saya ada tambahan dikit ya Mbak Zara. Boleh, silakan Mas Iqbal. Oke, Pak tadi buat Iim, masih standby Pak Iim. Ih, mantap Pak Im.
Lanjut ya, sedikit ya Bapak Ibu ya. Tadi dari tadi kan ada yang saya ajak ngobrol personal ya Mbak siapa ya tadi Mbak Oma ya. Mbak Ama ya. Nanti mungkin saya juga ada di dalam grup juga Mbak Ama, ada di grup yang sama sama teman-teman peserta. Beberapa mungkin ada nggak join grup ya, linknya langsung dari link Zoom-nya langsung dari sosial media atau dari grup penggerak masing-masing. Kalau nggak ada mungkin bisa tanya ketua penggeraknya, Mbak Ama tadi juga terutama ya. Kalau nggak ada di grup bisa tanya ketuanya atau yang ngundang ke sini, nanti mungkin saya jadwalin sesi buat dengerin ceritanya Mbak Ama tadi ya. Mudah-mudahan bisa bantu. Sesinya free, tenang, tenang aja Mbak. Kita lanjut, saya mau beresin sedikit. Iya, oh iya bener ya kan dari sosial media Mbak Ama. Oke, next. Ada dua slide terakhir, Mbak teman-teman, Mbak Zahra dan yang lainnya. Yes. Oh, saya mau kasih lihat toolsnya sekilas deh, Mbak Zahra. Sebentar ya. Oke, bentar. Saya login dulu. Oke. Oke, mana bentar ya. Terlihat di layar Mbak Zahra. Sudah terlihat. Terlihat. Oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Ini tapi ini data demo ya. Contoh nih misalkan ya tadi ada empat matriks, si eksekusi si kerja kerja kerja, si tukang jualan, si tukang pemikir, si relationship suka suka komunikasi dengan orang lain, ada delegasi sama top bakatnya. Lalu ada detail-detailnya nanti ya, dia tuh kekuatannya apa, powernya apa. Plus nanti tadi yang HRD ya. Nah, HRD ini kita bisa bisa bandingkan. Ini karena ini data dummy ya, bukan saya nggak bisa buka data orang, data klien karena rahasia karyawan masing-masing Bapak Ibu. Ya, jadi misalkan Pak Pak siapa tadi Mbak Ama ya punya tiga orang karyawan, saya nggak bisa akses data karyawan Mbak Ama gitu, karena rahasia perusahaan masing-masing karyawannya. Contoh ya Mbak Dina sama ini nanti ya kita simulasikan. Nah, karena powernya Mbak Rara itu pemikir, powernya Mbak Dina itu juga pemikir, maka akhirnya tim saya tuh nggak mungkin jalan karena tukang mikir semua, lemah di kerja. Khawatirnya nggak jalan Bapak Ibu gitu. Ya, waspadai komunikasi. Kaku stres sekarang nggak ada penghubungnya, lemah di komunikasinya, seringkali konflik, salah salah miskomunikasi, niat baik belum tentu niat baik dengan komunikasi yang salah bisa jadi sampainya jadi salah Bapak Ibu. Niat baik dengan komunikasi yang tepat disampaikannya bisa jadi ada potensi salah juga, tapi punya potensi tepat lebih besar. Gitu. Saat dimasukkan si kerja-kerja-kerja dan si penghubung, nah narasinya lebih lengkap gitu. Nah kita juga bisa bandingkan tim dengan istri tadi ya Pak, siapa ya Pak Ahmad. Saya dengan istri gimana potensi siapa ya contohnya ya di sini bisa muncul juga. Bentar, misalkan, oh nggak ada. Contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita juga bisa lihat nih potensi konfliknya apa. Ini belum saya tampilkan semua. Potensi kolaborasinya apa, potensi kerjasamanya apa dengan orang tersebut. Gitu. Nah, ini belum muncul semua fiturnya. Bapak Ibu nanti akan segera diupdate fitur-fiturnya. Itu kurang lebih tampilannya ya. Dan ini masih 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 di-upgrade juga Bapak Ibu. Jadi nggak cuma buat tes personal tapi buat tim-timnya masing-masing. Oke, lanjut sedikit. Jadi tes-tes serupa Bapak Ibu, tes-tes serupa berapa sih harganya? Ini kalau ada yang pernah tes MBTI gak nih Mas Abdullah sempat cerita tadi sama saya MBTI sama DSC. Itu harganya kurang lebih 100 sampai 150 ribu ya tadi ya. Ada yang ini masih tesnya aja belum di coachingnya, belum di analisanya sama si yang tes
atau tes DISC ya, hampir tes atau mungkin tes-tes serupa lainnya. Ya, tesnya mungkin di ratusan ribu semua ya, ada yang 500 ribu dan sejenisnya gitu. Nah, kira-kira kalau tools yang di-develop sama OKOC ini, Bapak Ibu ya, kira-kira harganya berapa sih layak ya? Apakah 350 ribu sesuai DEC, talent mapping, dan tadi apa, talent lainnya? Oh enggak, ternyata enggak segitu. Apakah 2,5 juga kayak yang lainnya? Enggak juga ternyata. Aslinya berapa? 150 ribu Bapak Ibu. Tapi untuk anggota OKOC karena ditulis OKOC Bapak Ibu, ya ini develop by OKOC, 150 ribu khusus peserta yang hadir malam ini. Nah, kita bikin murah banget ya. Dua nasi padang aja berarti Bapak Ibu ya. Kita bikin 65 ribu aja harganya ya buat tes satu orang. Dan ada tambahan bonusnya nanti disampaikan gitu. Oke. Nah, caranya gimana Mas? Saya mau tes juga buat tim saya sama saya. Kalau buat tim nanti agak agak lebih murah lagi khusus OKOC tapi ya Bapak Ibu ya, karena ini programnya OKOC. Ini buat personal. Nanti Bapak Ibu kalau login bisa lihat sendiri harga aslinya berapa. Ya ini buat harga OKOC-nya 65 ribu, murah banget dibanding tes-tes lainnya. Bisa tes petain timnya sendiri, bisa petain orang lain juga atau partner kita tadi istrinya Pak Ahmad ya. Potensi Pak Ahmad sama istrinya gimana nih power komunikasinya. Nah, caranya gimana? Nanti bisa bisa japri ke Mbak Zahra buat cara daftarnya gitu ya, ke Mbak Zahra atau admin grup Bapak Ibu berada saat ini. Itu dia dari saya. Karena sudah cukup malam, ya sekian dari saya Bapak Ibu. Ini terakhir dari saya. Moga-moga materi bermanfaat buat Bapak Ibu semua, bisa dipraktikkan. Dan kalau mau ikut toolsnya, silakan japri Mbak Zahra buat daftarnya. Murah banget, ini 2 kali nasi padang ya Mbak Zahra. 2 sampai 3 kali nasi padang aja bisa tahu powernya diri. Nggak burn out lagi ya. Nggak perlu menduga-duga lagi untuk tim dan dirinya sendiri gitu. Dan untuk tadi yang Mas, saya pingin tanya-tanya dong buat tim saya tulisnya, tapi nanti aja nggak apa-apa, tadi bisa japri aja saya. Nanti mungkin kalau nggak bisa di chat kayak Mbak Ama tadi, kita sesi Zoom aja nggak apa-apa. Sekian dari saya Mbak Zara dan teman-teman lainnya, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa keren banget Mas Iqbal. Ilmu kali ini berdaging banget walaupun malam-malam kita adainnya dengan kondisi ngantuk. Tapi insya Allah ilmunya tetap masuk ke Bapak Ibu sekalian. Benar yang tadi dikatakan Mas Iqbal, aku izin sampaikan kalau misalnya Bapak Ibu bisa gabung ke grup kita, grup WhatsApp, bagi Bapak Ibu yang belum sempat berdiskusi di Zoom ini. Dan untuk yang mau pakai toolsnya juga boleh chat aku, kebetulan nomor aku ada di grup. Dan ada nomor Mas Iqbal juga di grup. Oke, sebelum kita tutup, aku mau izin on cam dulu boleh Bapak Ibu yang ganteng, yang cantik, kita dokumentasi dulu sebentar. Tadi udah dokumentasi sama Pak Sandi, sekarang dokumentasi sama narasumber kita. Boleh yang masih melek matanya, insya Allah boleh. Udah muka-muka bantal semua nih, Mas. Ini kalau foto on cam semua ya. Udah ada Ini Bu muka-muka Magit. bantal antara Iya, suaranya Mas Iqbal yang bikin orang ngantuk atau emang udah jamnya ngantuk. kayak didongengin. Oh, ada Pak Demar tuh kalau Pak on Indra boleh cam. diklik link yang saya share di grup, di kolom chat, sorry. Link grupnya boleh diklik Pak Indra, nanti bergabung. Oke, aku pimpin ya. Satu, dua, tiga. Boleh sekali lagi. Kayaknya gimana Mbak Zara? Oke, OC kali Gayanya ya. begini, tapi karena aku lagi screenshot, jadi mohon maaf tidak bisa ikutan Oke, begini. kayaknya oke OC ya Bapak Ibu ya. Oke, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, rekan-rekan yang cantik, yang ganteng, udah menyempatkan waktunya untuk hadir kali ini. Terima kasih juga sekali lagi buat Mas Iqbal atas materinya yang luar biasa. Di sini juga masih ada Pak Iim. Terima kasih banyak Pak Iim sudah membersamai kita sampai akhir acara. Dan juga nggak lupa Bapak Ibu peserta, terima kasih banyak. Kita bisa lanjut diskusi di grup WhatsApp dan karena
kegiatan ini webinar series, jadi nanti akan ada kegiatan selanjutnya tentunya sama narasumber kita yang lain. Jadi kalau yang kangen sama Mas Iqbal, boleh ditahan dulu kangennya gitu. Jangan lupa follow Instagramnya OKOC Indonesia karena sorry, karena infonya ada di sana semua. Aku izin tutup, Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.